Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gua Alfian di Kenara TV. Terima kasih untuk kalian sudah mengklik video ini ya. Jangan lupa dukung terus channelnya dengan cara like, comment, and subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini gua akan ngebahas tentang web ya. Jadi di sini gua akan ngebahas tentang deep web dan dark web. Mungkin di antara kalian sudah pada tahu semua ya apa itu deep web, dark web, dan deep web ini ya. Karena nama web ini pasti sudah familiar di telinga kita ya. Jangan kemana-mana, ikuti terus video gua ya. Kita intro dulu, oke? Kalian pasti sudah familiar dengan nama web ini ya, terutama deep web dan dark web. Apa perbedaan dari kedua web tersebut? Bagaimana cara orang mengaksesnya dan mengapa web ini tidak ditutup oleh pihak berwenang kalau memang web ini berbahaya? Di sini akan gue bahas, tapi yang pertama gue bahas di sini adalah surface web. Nah, surface web ini apa? Surface web ini adalah web yang sudah sering kita gunakan. Dengan kata lain, semua konten yang sudah terindeks di mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan Bing, dan mesin pencari lainnya di internet ya. Jadi, apapun yang kita cari di situs pencarian, itulah namanya surface web. Jadi semua yang bisa diakses orang itu ya namanya surface web ya. Lalu yang kedua adalah deep web. Deep web ini apa sih? Jadi deep web ini adalah semua konten yang tidak terakses atau terindeks di mesin pencarian di internet ya. Jadi internet itu ada ada beberapa bagian ya. Nah, jadi surface web itu adalah bagian teratasnya. Ibarat gunung itu dia tuh paling atas yang bisa diakses semua orang. Nah, deep web ini adalah bagian terdalam dari internet yang nggak semua orang tuh bisa akses ya. Jadi contoh deep web ini adalah video-video kita di YouTube yang kita setel secara private ya. Itu termasuk deep web. Nah, yang lainnya adalah kayak password kita di media sosial, terus file-file di email kita yang kita buat private yang nggak bisa diakses orang lain, itu masuk ke deep web ya. Dan juga termasuk semua file pekerjaan kita yang tidak terbuka untuk umum ya. Jadi cuma kita yang bisa akses ya. Itu termasuk deep web ya. Dan semua hal itu bisa diakses oleh orang-orang tertentu ya dari deep web itu ya. Jadi contohnya kayak hacker itu ya. Mereka bisa mengakses semua data-data pribadi kita melalui deep web. Lalu selanjutnya adalah dark web. Jadi dark web itu adalah semua konten yang diakses melalui darknet ya teman-teman. Jadi untuk dapat mengakses dark web ini atau darknet ini ya, kita harus memiliki atau menggunakan beberapa aplikasi dan software tertentu ya teman-teman ya. Salah satu software untuk mengakses deep web ini atau darknet ini adalah The Onion Routers atau disingkat TOR ya. Jadi singkatnya adalah dark web ini merupakan bagian lain dari internet yang diakses melalui darknet menggunakan software tertentu seperti TOR ini ya. Lalu bagaimana sih cara orang-orang yang dapat mengakses dark web atau darknet ini ya? Jadi selain menggunakan software TOR-nya atau The Onion Routers ini, jadi kita harus menggunakan VPN ya untuk mengakses deep web ini atau darknet ini ya. Jadi gue udah riset dari beberapa artikel ya untuk mengakses dark web ini step-stepnya. Dan ini gue dapet step simple ya, step singkat ya. Jadi yang pertama kita harus punya tuh jelas perangkat ya. Kita harus punya PC atau laptop yang lumayan speknya lumayan bagus mungkin ya. Lalu di sini kita harus install aplikasi softwarenya, aplikasi atau software yang bernama TOR itu ya, The Onion Routers itu. Kemudian sesudah kita install aplikasi TOR-nya itu, lalu kita aktifkan VPN-nya. Setelah kita mengaktifkan VPN, nggak sampai situ teman-teman prosesnya. Step selanjutnya ini kita harus mempunyai strategi atau rancangan ya untuk dapat mengakses dark web atau deep web ini. Jadi kalau di sini kita nggak punya rancangan atau strategi untuk masuk ke deep web ini, itu kita bakal kena serang sama hacker. Jadi data pribadi kita seperti alamat dan nama-nama kita, kemudian password sosial media kita itu bisa keakses sama hacker ya. Jadi untuk mengakses situs ini, untuk mengakses deep web atau darknet ini bukan untuk orang-orang pemula ya. Jadi ini untuk orang-orang yang sudah berpengalaman dan mempunyai skill khusus untuk mengakses web ini ya. Dan satu lagi teman-teman, biasanya situs di dark web dan di deep web ini kebanyakan menggunakan domain .union ya. Dan beberapa domain lain ya yang itu termasuk unik lah domainnya ya. Lalu selanjutnya, apakah deep web dan dark web ini berbahaya? Jadi deep web dan dark web ini memang untuk beberapa orang berbahaya ya, karena memang track record dari deep web dan dark web ini, seperti kita lihat video-video di YouTube kan banyak sih ya, mereka yang unboxing mysterious box itu yang mereka pesan dari deep web atau dark web ya. Dan media pun pernah memberitakan bahwa deep web atau dark web ini ya, mereka ini pernah menjual data pribadi milik e-commerce Indonesia ya. Dan bukan cuma itu aja, karena di deep web ini banyak situs-situs yang menjual jasa pembunuh bayaran atau killer kontrak, kemudian perdagangan narkoba dan penjualan senjata api. Dan gue mendapat data bahwa deep web atau dark web ini, dan mereka ini diberitakan pernah menjual plasma darah dari orang yang terkena COVID-19 ya, atau COVID-19. Jadi wajar kalau deep web dan dark web ini terkesan sangat berbahaya atau mengerikan ya, karena memang dari track record mereka yang seperti itu. Tapi teman-teman harus kalian tahu bahwa tidak semua yang mengakses deep web dan dark web ini adalah orang-orang jahat ya. Karena dari data yang gue dapat ya, itu pada 2016 yang dikutip dari Cyberscope, terdapat 2.723 situs aktif dalam deep web
dan 1547 diantaranya merupakan situs berbahaya. Tapi yang jelas lebih dari 50% situs yang berada di dark web atau deep web ini memang situs yang berbahaya. Tapi teman-teman, meskipun banyak situs di dark web dan deep web ini yang berbahaya ya, menurut data dari software TOR ini, dari perangkat TOR ini, bahwa orang yang mengakses situs berbahaya itu hanya 3-6% saja. Sedangkan yang lainnya itu 90% sisanya 90% itu mengakses situs-situs yang tidak berbahaya. Ya mesti nggak bisa kita pungkiri bahwa memang dark web dan deep web ini adalah situs yang dipenuhi dengan hal aneh, ilegal dan berbahaya lainnya. Lalu mengapa dark web dan deep web ini tidak ditutup oleh pihak berwenang? Tadi udah gue jelasin bahwa di dark web ini terdapat 2000-an lebih situs dan terdapat 50% di situ adalah situs berbahaya. Namun dari situs berbahaya itu yang mengakses cuma 3-6%. Itu nggak nyampe seperempatnya. Jadi kalau pihak berwenang menutup ini, mengabaikan yang 90% lainnya hanya untuk menutupi ini, rasanya konyol aja sih. Jadi mungkin pertimbangan dari pihak berwenang itu mereka tidak menutup dark web dan deep web ini ya. Lagi pula teman-teman, penciptaan dark web ini digunakan untuk menutupi data penggunanya dengan cara mengeskripsi data dan memantulkan satu informasi ke informasi lainnya. Dan ini berguna dalam aktivitas yang harus menutupi identitas seperti intelijen ya. Jadi pihak berwenang nggak bisa menutup itu saja karena banyak kegunaannya dan masih ada segi positifnya dari dark web dan deep web ini ya. Ya meskipun terlepas memang deep web ini banyak mengandung hal-hal yang negatif ya dan mengerikan sih menurut gua. Oke teman-teman, jadi itu sedikit informasi dari gua. Semoga menambah wawasan kalian ya. Jadi di video selanjutnya gua akan ngebahas beberapa situs yang ada di deep web. Dan situs ini merupakan situs-situs yang mengerikan, menjijikan dan sangat menyeramkan ya. Pantengin terus video gua, jangan lupa di share, di subscribe dan di like video gua ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye. Oke teman-teman, di video kali ini gue nggak susah sekali. Sebelum ada Bang Dela lagi. Jadi Surface Web ini adalah web yang sudah sering kita kacau. Surface Web. Jadi apa?